Pengertian zaman praaksara. Sebelum kita membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, kita akan membahas dulu pengertian praaksara. Praaksara berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi praaksara dikenal sebagai suatu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara memiliki kesamaan arti dengan kata bahasa Sanskerta, yaitu nirleka. Nirleka berasal kata nir yang artinya sebelum dan leka yang artinya tulisan. Jadi zaman manusia belum mengenal tulisan. Kemudian zaman praaksara ini ada pembagian masa. Yang pertama yaitu masa Asoikum. Masa Asoikum ini bumi masih seperti bola panas dengan suhu yang sangat tinggi. Akibatnya, kalau suhu panas sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Periode ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, zaman atau masa Paleozoikum. Paleozoikum. Diperkirakan suhu bumi sudah mulai turun, tetapi masih belum stabil dan berubah-ubah. Sudah terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, masa Meozoikum. Pada masa ini, suhu bumi sudah semakin stabil. Flora dan fauna mulai muncul ke bumi. Bahkan makhluk-makhluk raksasa yang kita sebut dinosaurus pun bermunculan. Jenis makhluk yang muncul antara lain yaitu amfibi, mamalia, dan reptil. Diperkirakan periode ini dari tahun sekitar 245 sampai 65 jutaan tahun yang lalu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tentang masa atau zaman Neozoikum. Masa Neozoikum merupakan periode yang sangat luar biasa dalam proses evolusi bumi. Kehidupan di bumi semakin beragam dan makhluk-makhluk raksasa sudah mulai berkurang. Masa Neozoikum berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, terjadi menjadi dua. Zaman Neozoikum ini dibagi menjadi dua, zaman tersier dan kuarter. Apa itu zaman tersier? Zaman tersier yaitu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa. Ada masa glasial, yang masa ketika es di kutub utara mulai menutupi sebagian besar muka bumi. Permukaan laut menyusut karena air laut berubah menjadi es. Kemudian yang kedua, Holocene atau zaman kuarter. Zaman kuarter ditandai dengan es kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan air laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi ini memunculkan pulau-pulau baru, termasuk Kepulauan Indonesia pada masa itu pula. Manusia muncul menggantikan kedudukan dinosaurus di muka bumi. Manusia praaksara di Indonesia. Itu jenis manusia praaksara di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanus, merupakan manusia praaksara tertua yang ditemukan di Indonesia. Fosil-fosil Meganthropus paleojavanus ditemukan oleh arkeolog von Koenigswald dan Marquez di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Pada tahun
936 sampai 1941. Adapun Marquez menemukan fragmen rahang bawah pada 1952, rahang manusia purba yang diperkirakan. Kemudian adapun ciri-ciri Meganthropus paleojavanus, yang pertama, hidup sekitar 3 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Yang kedua, memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat. Kemudian yang ketiga, memiliki tonjolan kening dan tonjolan belakang yang kuat. Kemudian yang keempat, tidak memiliki dagu. Yang kelima, masih mengumpulkan makanan. Kemudian pemakan tumbuhan dan umbi-umbian. Seperti foto yang bisa kalian lihat di PowerPoint yang Bapak kasih. Itu ciri-ciri Meganthropus paleojavanus. Kemudian yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugen Dubois di daerah Trinil, Jawa Timur pada lampiran buku yang ditulis pada tahun 1891. Pithecanthropus erectus ini berasal dari kata Pitheos yang artinya kera dan Acrotopus yang artinya manusia. Jadi Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Adapun ciri-ciri manusia Pithecanthropus erectus, yang pertama, hidup sekitar 1 juta sampai 700 juta tahun yang lalu. Yang kedua, tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm. Yang ketiga, berat badan mencapai 100 kg. Kemudian volume otak rata-rata sekitar 900. Kemudian selanjutnya berbadan tegak serta tengkuk besar dan kuat. Kemudian selanjutnya rahang bawah dan tulang pipi sudah cukup kuat. Itu merupakan ciri-ciri Pithecanthropus. Yang ketiga yaitu Homo sapiens. Homo sapiens merupakan manusia cerdas. Manusia jenis ini terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini mampu membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang yang digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian adapun ciri-ciri dari manusia jenis Homo sapiens adalah yang pertama yaitu tengkorak besar, kemudian volume otak berkira 1,650 cc, kemudian muka datar dan lebar, kemudian yang keempat akar hidung lebar, yang kelima bagian mulut menonjol sedikit, kemudian yang keenam dahi agak miring, kemudian selanjutnya di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, kemudian yang ke-8 langit-langit mulut besar dan dalam, seperti contoh yang ada di PPT yang Bapak berikan. Homo sapiens di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu Homo wajakensis, kemudian yang kedua yaitu Homo solensis. Kalau Homo wajakensis ditemukan oleh W.D. van Rietschoten di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889. Tinggi badan yaitu 130 sampai 210 cm dan hidup
antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Homo ajacensis lebih maju dibandingkan Homo solensis. Kemudian yang kedua yaitu Homo solensis. Kalau Homo solensis sesuai namanya yaitu ditemukan di Solo, yang ditemukan oleh Terwar dan Opeveret di desa Andong, Bengawan Solo, Jawa Tengah pada tahun 1931 sampai 1933. Kalau ciri-ciri dari Homo solensis diperkirakan hidup antara 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Volume otak 1000 sampai 1200 cc.